Galatia pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca pada saat ini menceritakan tentang pertentangan antara Paulus dan Petrus. Dalam bagian ini, Paulus menegur Petrus karena ia tidak hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Kalau kita melihat latar belakang dari seorang Petrus, Petrus bukan orang biasa. Dia orang yang sangat mengerti tentang kebenaran dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Misalnya, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, Tuhan pernah memberikan penglihatan kepada dia yang intinya ia harus menemui seorang perwira pasukan Romawi yang bernama Cornelius. Waktu ia mendapatkan penglihatan ini, ia mendapatkan pemahaman yang baru dari Tuhan, bahwa Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang non-Yahudi. Hal yang lain, Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, ayat 7-11. Waktu sidang di Yerusalem, para rasul dan penatua Yahudi membicarakan apakah orang-orang non-Yahudi harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Dan Petrus mengatakan bahwa Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Jadi tidak menjadi suatu keharusan bagi orang non-Yahudi untuk disunat dan menuruti hukum Musa, karena intinya adalah mereka telah percaya kepada Yesus. Paulus sungguh-sungguh paham akan hal ini. Tetapi kalau kita membaca di dalam bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-12, dikatakan ia mengundurkan diri. Nah saudaraku, kata mengundurkan diri ini yang dipakai oleh Paulus di dalam bagian ini adalah satu istilah yang biasa dipakai dalam istilah perang, yang berarti mundur pelan-pelan mencari posisi aman. Petrus melakukan hal ini untuk mengamankan dirinya. Pertanyaannya, mengapa ia mengundurkan diri? Karena ia takut. Itu dalam ayat yang ke-12. Pertanyaan lagi adalah, mengapa ia mengundurkan diri dan takut? Yang pertama, takut kalau ia akan dicap sebagai pelanggar hukum Taurat. Yang kedua, ia takut menjadi pribadi yang tidak menyenangkan orang lain. Dan yang ketiga, ia juga takut akan diserang oleh kelompok Yakobus. Jadi intinya Petrus takut pada pandangan orang lain tentang dirinya. Ia lebih mementingkan image-nya dan mengabaikan kebenaran atau integritasnya. Saudaraku, lawan kata integritas bukan kurang berintegritas, tetapi kemunafikan. Karena integritas berarti kebulatan, keutuhan, kesamaan antara apa yang diimani dan yang dilakukan dalam perbuatan. Jadi bila Petrus melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diimaninya, tindakan itu tidak bisa disebut kurang berintegritas, tetapi kemunafikan. Nah, apa bahaya dari kemunafikan? Yang pertama, kemunafikan akan sangat cepat menular kepada orang yang lain. Itu ibarat virus. Itu kita bisa mendapatinya dalam ayat yang ke-13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Bukan hanya Petrus saja, tetapi orang-orang Yahudi yang lainnya. Dan bahkan dikatakan Barnabas juga turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi ini bahaya dari kemunafikan. Akan juga berdampak bagi orang lain. Yang kedua bahayanya adalah kemunafikan mengaburkan kuasa kebenaran Injil.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang telah dipercayakan untuk memberitakan Injil, mari kita menjaga integritas kita. Integritas dimulai dengan suatu kejujuran mengakui kelemahan-kelemahan kita, kemudian meminta pertolongan dari kuasa Roh Kudus untuk menolong kita mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Maka kasih karunia-Nya cukup untuk memampukan kita dalam mengatasi itu dan mengubahnya menjadi tempat di mana kita selalu bersandar kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita saat ini adalah, pernahkah kita mengalami situasi seperti Petrus yang membuat kita mengorbankan kebenaran? Yang kedua, ketika kita melihat seorang pemimpin gereja, entah itu pendeta, majelis, penatua, yang menyimpang dari kebenaran, apa yang saya dan saudara lakukan? Membiarkannya atau mengingatkannya? Kalau kita belajar dari bagian firman Tuhan pada saat ini, Petrus tidak membiarkan rekannya, seniornya, jatuh dalam kemunafikan. Sehingga yang ia lakukan adalah memberikan teguran, mengingatkan Petrus akan kesalahan yang ia lakukan. Saudaraku, mari kita menghidupi kebenaran firman Tuhan yang kita telah imani. Dan yang kedua, mari kita juga saling mengingatkan, entah itu pemimpin gereja yang menyimpang dari kebenaran, dan juga mungkin mengingatkan rekan-rekan kita yang telah menyimpang dari kebenaran, sebagai bukti bahwa kita mengasihi mereka. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.